Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait faktor-faktor apa saja yang menentukan nantinya besar tidaknya penetapan suku bunga yang dilakukan oleh Bank Sentral, serta nanti kita akan mengatakan banyak sedikitnya jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah, untuk menentukan dua hal tersebut, tentu ada kebijakan yang nanti digunakan oleh Bank Sentral. Instrumen atau kebijakan yang kita sebut untuk mengendalikan suku bunga dan jumlah uang tersebut biasanya kita sebut dengan yang namanya instrumen kebijakan moneter. Secara umum kita akan mengatakan instrumen kebijakan moneter yang biasanya digunakan di berbagai negara yang ada di dunia itu setidaknya ada 4. Yang pertama adalah terkait dengan operasi pasar terbuka. Instrumen ini itu dikaitkan dengan aktivitas jual beli surat berharga yang biasanya dilakukan oleh Bank Sentral dan pembelinya biasanya masyarakat sekitar ataupun korporasi. Dengan adanya jual beli surat berharga ini tentunya nanti akan mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat, kemudian jumlah cadangan uang yang ada di Bank Sentral, serta mempengaruhi tinggi rendahnya suku bunga yang nantinya akan ditetapkan dalam aktivitas perekonomian di suatu negara. Kemudian ada yang kita sebut dengan giro wajib minimum atau cash ratio. Nah, kebijakan moneter yang satu ini biasanya diperuntukkan kepada bank-bank komersial yang ada di sebuah negara. Biasanya bank-bank tersebut diminta untuk memiliki cadangan minimum terkait dengan uang ataupun kekayaan yang dimiliki. Salah satunya mengapa pihak perbankan harus memiliki giro wajib minimum dikarenakan takutnya adanya yang namanya isu kepanikan di sektor keuangan. Nah, ketika perbankan tidak memiliki cadangan uang atau cadangan simpanan, dikhawatirkan ketika masyarakat atau korporat mengambil uang di bank tersebut dengan cukup besar, maka bank tidak memiliki uang untuk mengembalikan atau untuk memberikan tabungan si pemiliknya. Oleh sebab itu biasanya pihak perbankan melalui bank sentral diminta untuk memiliki yang namanya giro wajib minimum. Kemudian instrumen kebijakan moneter yang ketiga yaitu terkait dengan kredit. Kredit di sini tentu akan sangat mempengaruhi sirkulasi banyak sedikitnya jumlah uang yang beredar di masyarakat serta penentuan tingkat suku bunga di masyarakat. Seiring dengan banyak diberikan kredit ke masyarakat, maka secara otomatis jumlah uang yang beredar di masyarakat juga akan semakin tinggi. Kemudian di kredit ini juga nantinya mampu mengontrol jumlah uang yang beredar. Ketika kredit yang disalurkan itu menurun atau terjadi pengetatan kredit sederhananya, kita akan bilang ya berarti uang yang disalurkan kepada masyarakat untuk aktivitas seperti konsumsi, investasi atau melakukan aktivitas produksi maka akan berkurang karena kredit yang disalurkan ke masyarakat itu berkurang. Kemudian instrumen kebijakan moneter yang keempat yaitu suku bunga atau tingkat diskonto. Suku bunga ini nantinya adalah variabel di mana nanti akan mempengaruhi berapa banyak yang nantinya akan disimpan di bank, berapa banyak orang akan meminjam uang dan segala macamnya. Ketika suku bunga itu dinaikkan, otomatis biasanya aktivitas kredit agak sedikit terhambat, atau istilahnya kita akan bilang terjadi pengetatan kredit karena orang akan sedikit enggan menyimpan atau mengambil kredit kepada bank dikarenakan suku bunga yang dibayar itu semakin tinggi. Dari 4 instrumen kebijakan moneter nantinya itu akan sangat berpengaruh terhadap yang namanya inflasi ataupun deflasi. Sehingga ketika negara menghadapi inflasi atau deflasi, maka instrumen kebijakan moneter ini akan dikendalikan sesuai dengan kondisi yang ada. Katakanlah kita contohkan di sini ketika kita berbicara item berupa suku bunga atau tingkat diskonto, ketika terjadi kontraktif atau terjadi tingkat inflasi yang cukup tinggi di suatu negara, maka dalam hal ini pihak-pihak perbankan yang dimotori oleh Bank Sentral akan berusaha menaikkan suku bunga. Ketika suku bunga itu mulai dinaikkan, maka secara otomatis
masyarakat akan punya kecenderungan menabung dikarenakan mereka akan mendapatkan keuntungan yang cukup tinggi. Ketika masyarakat memutuskan untuk lebih banyak menabung kepada pihak perbankan dan mengurangi aktivitas memegang uang cash, maka secara bertahap kita akan bilang jumlah uang beredar yang ada di suatu negara itu bisa sedikit menurun karena adanya kenaikan suku bunga. Sebaliknya, ketika suatu negara dalam posisi ekspansif atau deflasi, di mana perekonomian di negara itu dikatakan kurang begitu berkembang, maka untuk mempercepat aktivitas ekonomi atau menghidupkan kembali ekonomi yang ada di masyarakat, butuh jumlah uang beredar yang cukup besar. Nah, salah satu cara untuk agar jumlah uang beredar itu cukup besar di masyarakat, maka biasanya bank sentral akan mengurangi suku bunga. Ketika yang semula suku bunga tabungan itu dinaikkan supaya masyarakat itu gemar untuk menabung, akhirnya di sini ketika terjadi deflasi, maka suku bunga itu akan diturunkan. Ketika suku bunga diturunkan, maka sudah jelas orang akan enggan melakukan aktivitas menabung karena dirasa suku bunganya turun. Di sisi lain, ketika kita bicara kredit, orang pasti akan berlomba-lomba untuk meminjam melalui kredit karena suku bunga itu mengalami penurunan. Karena ketika suku bunga turun, maka secara otomatis pengembalian terhadap angsuran itu akan jauh menjadi lebih rendah. Itu ketika kita berbicara terkait dengan suku bunga. Selanjutnya instrumen yang kedua adalah terkait dengan giro wajib minimum atau cash ratio. Ketika negara itu terjadi kontraktif atau terjadi indikasi inflasi yang cukup tinggi, maka biasanya bank sentral itu memberikan informasi bahwa ada kenaikan giro wajib minimum yang harus dilakukan oleh bank-bank komersial yang ada. Nah, ketika bank-bank komersial itu menaikkan cadangan wajib minimumnya atau giro wajib minimumnya, maka secara otomatis aktivitas yang dilakukan oleh perbankan itu akan menjadi berkurang karena perbankan akan mengurangi aktivitas kreditnya, kemudian mengurangi pembelian surat-surat berharga yang sebagian besar digunakan untuk memperbesar cadangan wajib minimum. Ketika cadangan wajib minimum itu besar, maka jumlah uang yang beredar di masyarakat tentu pasti akan berkurang. Sebaliknya, ketika kondisi ekonomi itu mengalami kelesuan, maka biasanya perbankan akan berusaha untuk mengurangi giro wajib minimum. Ketika giro wajib minimum itu berkurang, maka di sini ada kesempatan bagi bank komersial untuk memberikan pinjaman kepada nasabah yang membutuhkan kredit. Jadi dengan giro wajib minimum dikurangi, kemungkinan besar kredit yang disalurkan juga akan semakin tinggi. Kemudian berlanjut kepada operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka yang kita sebut dengan jual beli surat berharga. Ketika terjadi inflasi, maka bank sentral akan berusaha menjual surat-surat berharga. Ketika surat berharga tersebut berhasil dijual, maka secara otomatis masyarakat akan menyetorkan uangnya kepada bank sentral dan bank sentral akan memberikan surat berharga kepada masyarakat. Dengan semakin banyaknya surat berharga yang dijual, maka secara otomatis banyak uang yang nantinya didapat oleh bank sentral, sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat itu akan mulai berkurang seiring dengan banyaknya bank sentral berhasil menjual surat berharga. Tetapi sebaliknya, ketika negara dalam kondisi deflasi, maka bank sentral akan berusaha untuk membeli surat berharga yang ada di masyarakat. Ketika bank sentral berusaha membeli surat berharga yang ada di masyarakat, maka secara otomatis bank sentral akan mengeluarkan sejumlah uang cash tertentu untuk membeli surat berharga, sehingga jumlah peredaran uang berharga yang ada di masyarakat dengan cara pemerintah membeli surat berharga maka akan semakin banyak nantinya. Kemudian instrumen yang keempat adalah ketika kita berbicara kredit. Inflasi bisa dikendalikan ketika terjadi yang namanya pengetatan kredit. Artinya kredit yang disalurkan itu bukan semakin banyak tapi semakin sedikit. Dengan semakin sedikit kredit yang disalurkan, maka secara otomatis jumlah uang yang beredar di masyarakat juga akan semakin berkurang.
Begitu juga sebaliknya ketika Indonesia mengalami kondisi ekonomi yang melemah atau kondisi ekonominya tidak berjalan. Nah, untuk merangsang supaya ekonomi kembali berjalan, maka perlu fasilitas kredit yang cukup besar. Nah, ketika pemerintah dalam hal ini Bank Sentral memberikan fasilitas kredit yang longgar, artinya masyarakat bisa secara leluasa meminjam uang di perbankan. Ketika masyarakat bisa meminjam uang di perbankan secara lebih mudah daripada sebelumnya, maka jumlah uang yang beredar di masyarakat juga pasti akan meningkat. Itu adalah penggunaan secara umum 4 instrumen ketika suatu negara katakanlah terjadi kontraktif ataupun ekspansif. Kemudian di sini kita akan berbicara terkait dengan apa itu Federal Fund Rate. Federal Fund Rate itu adalah suku bunga yang biasanya digunakan ketika bank-bank itu melakukan yang namanya pinjaman. Jadi seperti yang sudah dikatakan di sini, Federal Fund Rate itu adalah suku bunga jangka waktu 1 malam atas cadangan pinjaman dari satu bank ke bank lainnya. Jadi ketika bank A atau bank B kekurangan sejumlah modal, maka mereka bisa lakukan pinjaman dalam waktu jangka pendek, biasanya dalam waktu 1 malam saja, di mana biasanya suku bunganya cukup tinggi. Jadi fungsinya Federal Fund Rate adalah sebagai fasilitas pinjam meminjam bagi perbankan yang membutuhkan modal dalam waktu jangka pendek. Kemudian apakah dampak dari kenaikan dan penurunan federal rate, apakah berlaku atau berdampak kepada masyarakat ketika katakanlah federal fund rate-nya naik atau turun? Biasanya ketika kita lihat dari sudut pandang domestik, kenaikan atau penurunan federal fund rate itu biasanya akan mempengaruhi pada masyarakat. Karena suku bunga tersebut dijadikan acuan oleh bank-bank menetapkan bunga yang dikenakan terhadap nasabah. Jadi federal fund rate ini nantinya tadi kan dikatakan sebagai aktivitas simpan pinjam antara bank. Federal fund rate ini juga nanti juga akan berdampak kepada aktivitas perbankan yang ada di suatu negara. Ketika federal fund rate-nya mengalami kenaikan, suku bunga acuannya mengalami kenaikan, maka secara otomatis bagi masyarakat yang ingin meminjam uang di negara tersebut pasti akan memiliki biaya yang cukup besar karena suku bunga naik. Sehingga ketika federal fund rate naik, maka kita akan bilang ya nantinya akan banyak warga masyarakat yang pinjam atau melakukan aktivitas kredit tidak dilakukan di negara yang bersangkutan, tapi dilakukan di negara lain di mana federal fund rate-nya itu ringan, sehingga aktivitas untuk melakukan pinjaman kemudian angsurannya akan jauh lebih rendah. Beda lagi katakanlah ketika federal fund rate mengacuan di mana mengalami kenaikan dalam sisi hal menabung. Ketika federal fund rate naik, maka suku bunga tabungan juga sudah dipastikan pasti akan naik juga. Ketika suku bunga tabungan itu naik, maka akan menstimulus masyarakat untuk lebih banyak menabung di bank yang bersangkutan karena suku bunga atau imbal hasil yang diberikan itu cukup tinggi. Kemudian di situ yang ketiga, mengapa kenaikan federal fund rate mengakibatkan investor asing untuk menarik dana mereka ke luar negeri. Nah, di situ dikatakan bagi negara-negara lain yang kondisi ekonominya lebih buruk, kita akan bilang federal fund rate ini katakanlah kasusnya adalah Amerika Serikat. Kenaikan Fed fund rate dapat mengakibatkan investor asing untuk menarik dana mereka ke luar negeri lantaran ekspektasi imbal hasil simpanan lebih besar pada produk keuangan yang berdenominasi dolar. Balik lagi ketika tadi kita bicara domestik, sekarang kita akan bicara bagaimana efeknya terhadap orang-orang eksternal atau luar negeri dengan kenaikan federal fund rate. Katakanlah di Amerika Serikat mengalami kenaikan federal fund rate, di mana kita akan bilang kondisi Amerika Serikat itu jauh lebih bagus katakanlah daripada negara kita. Maka secara otomatis kita sebagai orang Indonesia akan lebih suka menanamkan modal kita ke Amerika Serikat
karena suku bunga yang didapat di Amerika Serikat itu lebih besar, sehingga lebih menguntungkan menabung dalam bentuk dolar katakanlah daripada menyimpan uang kita atau menabung atau berinvestasi dalam bentuk mata uang rupiah. Itu adalah sedikit pemahaman terkait dengan Federal Fund Rate. Kemudian di sini kita punya yang namanya pasar untuk cadangan. Maksud pasar untuk cadangan adalah pasar di mana biasanya di sini adalah masing-masing bank berusaha untuk menjaga cadangan modal yang dimiliki oleh masing-masing perbankan itu dalam kondisi aman. Nah, besar sedikitnya cadangan nantinya itu akan ditentukan oleh Federal Fund Rate. Ya. Sekali lagi, Federal Fund Rate itu adalah suku bunga yang ditetapkan pada pinjaman untuk cadangan ini. Nah, jadi kita akan bilang semakin besar Federal Fund Rate-nya, maka banyak nantinya perbankan itu akan berusaha melakukan aktivitas meminjamkan kelebihan modalnya kepada bank lain karena akan mendapatkan keuntungan berupa suku bunga tadi. Tetapi sebaliknya, ketika Federal Fund Rate-nya mengalami penurunan, bagi perbankan yang kelebihan dana mungkin agak sedikit enggan untuk melakukan pinjaman kepada bank-bank lain karena dirasa keuntungannya akan berkurang karena suku bunga yang didapat itu mengalami penurunan. Di sini selanjutnya kita akan membahas terkait dengan penawaran dan permintaan dalam pasar cadangan. Sederhananya kita akan memperlihatkan cadangan yang ada di masing-masing perbankan itu bisa banyak atau sedikit, bisa banyak modal yang dipinjamkan atau sedikit sekali modal yang dipinjamkan, tergantung dari Federal Fund Rate-nya. Kita akan bahas satu persatu, katakanlah dari sisi penawaran terlebih dahulu, baru dari sisi permintaan. Yang nantinya kita akan punya titik keseimbangan di mana terjadi pertemuan antara penawaran dan permintaan pada pasar cadangan. Pada kurva permintaan dalam pasar untuk cadangan, kurva permintaan ini ya akan tergantung dari perubahan Federal Fund Rate. Ya, artinya banyak sedikitnya uang atau modal yang nantinya dipinjamkan itu akan tergantung dari yang namanya Federal Fund Rate-nya, tinggi rendahnya suku bunganya. Nah, jumlah cadangan itu akan dibagi menjadi dua komponen ketika kita bicara kurva permintaan. Ada yang kita sebut dengan cadangan berupa giro wajib, ada yang kita sebut dengan kelebihan cadangan. Ketika kita bicara cadangan itu dibagi jadi dua, giro wajib sama kelebihan cadangan, maka kita akan bilang ya yang namanya giro wajib, maka itu adalah kelebihan dana yang biasanya tidak dipinjamkan oleh perbankan. Sedangkan yang kita sebut dengan kelebihan cadangan ini adalah biasanya modal yang nantinya bisa dipinjamkan oleh bank sehingga ketika berhasil meminjamkan nantinya pihak perbankan akan mendapatkan keuntungan dari suku bunga tadi. Jumlah dari cadangan yang diminta sama dengan giro wajib minimum plus jumlah kelebihan cadangan yang diminta. Jadi ketika kita ingin menentukan atau melihat berapa sih banyaknya permintaan yang bisa dilayani, maka kita akan melihat berapa giro wajib minimum yang ada di suatu perbankan ditambah dengan jumlah kelebihan cadangan yang diminta. Kemudian di sini dikatakan kelebihan cadangan merupakan jaminan terhadap penarikan simpanan dan biaya untuk memegang kelebihan cadangan ini merupakan biaya peluang, yaitu suku bunga yang diperoleh dari meminjamkan kelebihan cadangan tersebut yang besarnya hampir sama dengan Federal Fund Rate. Jadi kita akan bilang uang yang nantinya dipinjam sesama bank itu uang yang mana, cadangan yang mana, maka kita akan bilang ya yang dipinjam itu adalah kelebihan cadangan. Sedangkan giro wajib minimum itu akan tetap tersimpan di bank. Nah, jadi yang bisa dipertukar atau diperjualbelikan itu adalah kelebihan cadangan yang dimiliki oleh bank. Jika Federal Fund Rate turun,
biaya peluang untuk memegang cadangan juga turun. Nah, sama seperti ketika kita bicara Federal Fund Rate. Ketika suku bunganya turun, maka kita akan bilang ya cadangan ya, biaya peluang untuk meminjam ke orang juga pasti akan turun, karena orang tidak akan suka meminjamkan modalnya, atau perbankan tidak akan suka meminjamkan uangnya ketika imbal hasil yang berupa suku bunga yang didapatkan itu turun. Tapi kalau suku bunganya naik, maka masing-masing bank akan berlomba untuk meminjamkan uangnya ke bank lain, karena suku bunga yang didapat nanti lebih besar, dan suku bunga yang didapat itu pun dalam waktu jangka pendek, dalam waktu semalam. Akhirnya mereka akan mendapatkan, bisa kita katakan, keuntungan yang cepat daripada katakanlah melakukan aktivitas kredit yang secara umumnya diberikan kepada masyarakat. Itu ketika kita bicara terkait dengan kurva permintaan dalam pasar untuk cadangan. Setelah berbicara kurva permintaan, kita sekarang akan berbicara terkait dengan kurva penawaran untuk pasar cadangan. Penawaran cadangan itu dapat dipisahkan menjadi dua komponen, yaitu jumlah cadangan yang ditawarkan The Fed, dalam hal ini bank sentral, misalkan dalam operasi pasar terbuka, yang kita sebut dengan cadangan yang tidak dipinjamkan. Kemudian jumlah cadangan yang dipinjamkan The Fed disebut dengan cadangan yang dipinjamkan atau borrower reserve. Jadi kurva penawaran ini akan dipengaruhi oleh dua hal yang kita sebut dengan non-borrow reserve sama borrower reserve. Biaya utama pinjaman The Fed adalah suku bunga yang ditawarkan The Fed atas pinjaman tersebut, yaitu suku bunga diskonto. Jadi kurva penawaran, banyak sedikitnya pinjaman yang nantinya ditawarkan itu akan tergantung dari suku bunga yang sudah menjadi acuan. Pinjaman Federal Fund Rate dari bank lain merupakan substitusi untuk pinjaman The Fed. Jadi ketika ingin melakukan pinjaman, jadi bank sentral itu bisa melakukan pinjaman atau bisa memberikan pinjaman kepada bank-bank komersial lainnya, tetapi bank yang ingin melakukan pinjaman itu juga akan mendapatkan pilihan, boleh pinjam ke bank sentral atau boleh pinjam kepada sesama bank-bank komersial. Nah, peluang untuk mendapatkan atau memberikan pinjaman itu akan tergantung dari suku bunga. Ketika suku bunga pinjaman yang ditawarkan bank-bank komersial lebih rendah, maka kita sebagai orang yang nantinya mau meminjam tentu pasti akan lebih memilih minjam kepada sesama bank komersial. Tetapi sebaliknya, ketika bank sentral ini memberikan suku pinjaman lebih rendah, maka kita juga lebih suka minjam kepada bank sentral karena suku bunga pengembaliannya jauh lebih rendah. Ketika Federal Fund Rate itu mulai naik, ya, bank akan terus meminjam lebih banyak dan memungkinkan meminjamkannya lagi ke Federal Fund Rate market pada suku bunga yang lebih tinggi. Jadi di sini kita akan menemukan situasi, katakanlah kita memiliki bank, kemudian melihat katakanlah suku bunga pinjaman untuk cadangan mengalami kenaikan, akhirnya kita memutuskan untuk pinjam ke bank sentral. Setelah kita pinjam ke bank sentral, karena kita masih melihat suku bunganya naik, kita bisa meminjamkan lagi kepada bank komersial lainnya. Dari itu bank yang kita punya itu mendapatkan keuntungan. Nah, itu ketika kita bicara kurva penawaran pada pasar untuk cadangan. Kemudian di sini kita akan berbicara terkait dengan apa itu keseimbangan pasar. Nah, keseimbangan pasar di sini diartikan di mana jumlah cadangan yang diminta itu sama dengan jumlah cadangan yang ditawarkan. Nah, di mana di sini kita bisa mengetahui titik keseimbangan itu ada di titik 1. Artinya cadangan yang diminta sama cadangan yang ditawarkan itu sama. Ada di titik 1 di mana Federal Fund Rate-nya ada di I bintang FF. Kemudian bagaimana ketika kita akan bilang Federal Fund Rate-nya di atas titik keseimbangan? Kita akan bilang Federal Fund Rate-nya ada di I2FF, padahal titik keseimbangannya ada di I bintang FF. Maka secara otomatis ya, suku bunga yang ada itu pasti akan diturunkan. Ya. Ketika Federal Fund Rate di atas keseimbangan, yaitu di titik
I2FF, cadangan yang ditawarkan itu lebih banyak daripada cadangan yang diminta. Artinya bank sentral ataupun bank-bank komersial lainnya itu menawarkan jumlah pinjaman terkait untuk cadangan jauh lebih banyak karena suku bunganya tinggi. Akibatnya kelebihan yang namanya penawaran. Nah, supaya penawarannya kembali turun, kalau penawarannya ingin kembali turun dan tidak semua bank komersial ataupun bank sentral itu berlomba-lomba menawarkan, salah satu caranya untuk menurunkan tingkat penawaran adalah dengan merendahkan tingkat suku bunga. Ketika tingkat suku bunga pinjaman untuk meminjam cadangan itu diturunkan, maka respon yang didapat adalah bank-bank komersial ataupun bank sentral itu akan menurunkan jumlah kapasitas penawaran terhadap cadangannya, karena mereka akan beranggapan kalau suku bunganya turun maka itu pasti akan mengalami kerugian kalau kita meminjamkan uang, karena suku bunga yang didapat itu sedikit sehingga keuntungannya berkurang. Itu sebabnya I2 itu bergeser ke bawah menuju I bintang FF. Sebaliknya sekarang, katakanlah ketika suku bunga itu terlalu rendah, ada di I1FF. Nah, ketika suku bunga itu terlalu rendah, maka kita akan bilang ketika suku bunga rendah, maka pasti akan banyak bank yang mengakses pinjaman terhadap bank-bank lainnya. Padahal yang ditawarkan itu sedikit. Ketika kelebihan penawaran ini terjadi, katakan ingin seimbang, maka harusnya tidak ada kelebihan penawaran. Bagaimana supaya tidak ada kelebihan penawaran? Maka salah satu caranya adalah Federal Fund Rate-nya harus dinaikkan. Ketika suku bunga Federal Fund Rate-nya dinaikkan, otomatis orang yang mau minjam itu akan berpikir ulang. Ketika meminjam nanti pasti suku bunga yang dikembalikan akan jauh lebih mahal. Ketika mereka punya berpikiran logika seperti itu, maka secara otomatis jumlah pinjaman yang semula besar itu akan berangsur-angsur kembali dalam normal atau seimbang, kembali berkurang hingga berada pada titik 1 ini. Kemudian di situ NBR digambarkan lurus. Kenapa? Kita akan bilang non-borrower reserve. Artinya cadangan bank. Cadangan bank itu harusnya memang suatu ketetapan. Jadi dia katakanlah ditetapkan 1,5%, 20%, 10% dari dana pihak ketiga, maka secara otomatis uangnya tidak boleh ditambah atau dikurangi. Sebabnya dia digambar lurus. Nah, itu ketika kita berbicara keseimbangan pasar. Bisanya seimbang pasarnya itu tergantung dari bagaimana cara memainkan yang namanya Federal Fund Rate. Ketika Federal Fund Rate itu seimbang, maka kita akan bilang ya keseimbangan pasar di pasar cadangan itu juga pasti akan seimbang nantinya. Kemudian di sini kita akan berbicara terkait instrumen kebijakan moneter dikaitkan dengan Federal Fund Rate. Bagaimana ketika Federal Fund Rate berubah, apakah kebijakan moneternya atau faktor-faktor instrumen kebijakan moneternya juga ikut mengalami perubahan. Di sini kita akan mengkaitkan terkait dengan hubungan antara operasi pasar terbuka dengan Federal Fund Rate. Nah, di sini seperti yang sudah dikatakan di awal, operasi pasar terbuka itu adalah bagaimana caranya bank sentral mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat dan mengendalikan suku bunga agar tetap stabil dengan cara jual beli surat-surat berharga. Poin yang pertama yang akan kita bahas adalah ketika terjadi pembelian pasar terbuka, pembelian pasar terbuka itu akan mendorong jumlah cadangan yang ditawarkan itu meningkat. Maksudnya kayak gimana? Kita akan bilang ketika banyak dari masyarakat itu mampu atau ingin memiliki surat berharga yang sebelumnya dikeluarkan oleh bank sentral, maka secara otomatis bank sentral akan menyerap banyak uang dari masyarakat karena aktivitas menjual surat berharga tadi. Sehingga ketika bank sentral memiliki jumlah uang yang cukup banyak, maka secara otomatis cadangan yang dimilikinya juga pasti akan meningkat. Ketika cadangannya meningkat, cadangan akan modal atau uangnya meningkat, maka juga akan berdampak pada yang ditawarkan
bank sentral kepada bank-bank lainnya untuk aktivitas simpan pinjam atau peminjaman terkait modal itu juga pasti akan meningkat. Kemudian pembelian pasar terbuka itu menyebabkan Federal Fund Rate turun, sedangkan penjualan pasar terbuka menyebabkan Federal Fund Rate naik. Sekali lagi, ketika kita bicara pembelian, maka secara otomatis pihak bank itu akan mendapatkan cukup banyak uang nantinya. Akan tetapi itu akan berdampak, semakin banyaknya cadangan yang mereka miliki, itu akan berdampak pada Federal Fund Rate yang turun. Karena apa? Kita akan bilang ketika seseorang itu memiliki cukup banyak simpanan, nantinya simpanannya itu tidak akan begitu bernilai jika dibandingkan dengan simpanan dengan yang rendah atau simpanan yang sedikit. Sehingga ketika kelebihan simpanan itu nanti pada ujungnya akan menyebabkan Federal Fund Rate-nya turun, suku bunganya turun. Kenapa turun? Ya supaya ketika Federal Fund Rate-nya turun dengan cadangan yang cukup besar, akhirnya cadangan yang cukup besar itu bisa terserap untuk dipinjamkan kepada orang lain. Itu ketika kita hubungkan operasi pasar terbuka dengan Federal Fund Rate. Pembelian pasar terbuka meningkatkan borrower reserve, seperti yang tadi dikatakan, ketika menjual obligasi atau surat hutang yang berharga lainnya kepada masyarakat, seseorang atau bank itu akan mendapatkan keuntungan berupa banyaknya uang atau modal yang masuk. Ketika banyak modal atau uang yang masuk, secara otomatis itu akan menyebabkan borrower reserve-nya itu meningkat. Nah, ketika mengalami peningkatan, tentu saja akan menggeser kurva penawaran. Yang semula hanya bisa memberi pinjaman di R1, sekarang dia bisa meminjamkan di R2. Memberikan pinjaman jauh lebih besar daripada sebelumnya. Keseimbangan bergerak dari titik 1 menuju titik 2. Kita akan sebut menuju Federal Rate dari I1 menjadi I2. Itu hubungannya operasi pasar terbuka dengan Federal Fund Rate. Kemudian di sini kita akan melihat hubungan dari discount lending dengan Federal Fund Rate. Apa hubungannya? Kita akan bilang discount lending itu sebenarnya adalah pinjaman yang nantinya bisa diberikan kepada pihak bank yang membutuhkan atau lender of the last resort sederhananya. Apakah ada hubungannya Federal Fund Rate dengan discount lending? Di sini dikatakan dampak perubahan suku bunga atau discount lending itu bergantung pada kurva permintaan berpotongan dengan kurva penawaran pada bagian vertikal atau bagian horizontalnya. Jadi yang diperhatikan titik perpotongannya. Jika titik perpotongannya ada pada bagian kurva penawaran vertikalnya, maka naik turunnya discount lending maka secara otomatis tidak akan mempengaruhi Federal Fund Rate. Tetapi sebaliknya, ketika perpotongannya itu ada di bagian horizontal, maka secara otomatis naik turunnya discount lending itu akan mempengaruhi yang namanya Federal Fund Rate. Sebagian besar perubahan suku bunga diskonto itu tidak mempunyai dampak terhadap Federal Fund Rate. Itu ketika kita contohkan di gambar yang pertama. Mau katakanlah diskon lendingnya naik atau turun, maka kita akan bilang Federal Fund Rate-nya tetap sama, ada di angka 1. Sedangkan diskon rate-nya itu ID1 bergeser ke ID2. Maka yang berpengaruh di sini apa di gambar yang pertama ini? Cuma non-borrower reserve-nya. Ketika cadangan suku bunga diskon lending-nya itu diturunkan, maka non-borrower reserve-nya itu juga pasti akan turun. Tetapi ketika cadangan diskon lendingnya dinaikkan, maka kita akan bilang non-borrower reserve itu akan dinaikkan karena pasti akan menguntungkan. Terus hubungannya sama Federal Fund Rate apa? Tidak ada. Nah, baru kita akan bilang Federal Fund Rate itu akan ada hubungannya ketika di gambar 2. Ketika kita melihat perpotongannya terjadi di bagian horizontal. Nah, ketika kita bicara di bagian horizontal, di situ nampak
perpotongannya ada di R1 ke R2. Yang semula ada di nomor 1, sekarang ada di nomor 2. Ketika diskon landingnya turun dari D1 menuju D2, maka secara otomatis federal fund rate-nya juga pasti akan mengalami penurunan dari I1 ke I2. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat lagi penjelasan pada panel A. Ketika tingkat suku bunga diskonto diturunkan dari I1D ke I2D secara bagiannya itu adalah vertikal, maka kita akan bilang NBR-nya pasti akan jauh lebih rendah. Ya, dari R1 reserve 1 menuju R2, artinya cadangan yang dimiliki itu pasti akan diturunkan, karena percuma memiliki cadangan cukup banyak tapi kalau suku bunganya rendah, nanti kalau diberikan pinjam keuntungannya juga pasti akan jauh lebih sedikit karena suku bunganya turun, sehingga federal rate keseimbangan tetap tidak berubah karena naik turunnya itu masih di atas dari federal fund rate. Kemudian ketika kita menuju ke panel 2, itu dikatakan tingkat diskontonya diturunkan dari I1D menuju I2D. Tapi kalau kita lihat di sini ternyata penurunannya itu juga selaras dengan federal fund rate. Kalau di atas, sekarang ada di bawah. Ketika diskon landingnya turun di bawah federal fund rate, maka federal fund rate mau tidak mau juga harus menurunkan federal suku bunganya dari IFF1 menuju IFF2. Maka di sini bisa kita katakan ya, terjadi yang namanya keseimbangan baru. Yang semula ada di RS1 sekarang ada di RS2, di mana diskon landingnya yang semula ada di ID1 sekarang menjadi ID2, dan federal fund rate-nya yang semula di F1 menuju F2. Kemudian di sini kita akan bahas apa hubungannya giro wajib dengan federal fund rate. Di situ dikatakan ketika The Fed itu menurunkan giro wajib, ya, cadangan wajib di perbankan, maka federal fund rate itu pasti juga akan turun. Nah, di situ dikatakan ketika The Fed menaikkan giro wajibnya, ya, NBR-nya itu dinaikkan, maka giro wajibnya pasti akan meningkat dan meningkatkan permintaan untuk cadangan. Nah, di sini bisa kita lihat awalnya ada di angka 1, ya, cadangannya, kemudian mulai dinaikkan menjadi 2, maka secara otomatis federal fund rate-nya juga pasti akan meningkat. Permintaan untuk cadangan juga pasti akan naik. Kurva permintaan itu nantinya akan bergeser, yang semula ada di R1 dia akan bergeser ke R2. Keseimbangannya tentu saja pasti akan bergerak dari 1 ke 2. Federal fund rate-nya juga pasti akan berubah, artinya semakin meningkat dari I1FF naik menjadi I2FF. Kemudian di sini kita akan membahas terkait dengan apa itu pasar operasi terbuka. Seperti yang sudah dibahas di sebelumnya, kita akan mengatakan bahwa pasar operasi terbuka itu adalah kegiatan yang biasanya dilakukan oleh bank sentral untuk mengatur atau mengontrol berapa jumlah uang yang nantinya bisa beredar di masyarakat. Nah, caranya gimana? Bagaimana caranya rupiah banyak beredar di masyarakat? Bagaimana rupiah itu bisa berkurang beredar di masyarakat? Maka bank sentral itu menggunakan yang namanya jual beli terkait dengan surat berharga milik pemerintah. Nah, jadi ketika masyarakat itu tertarik untuk membeli surat berharga milik pemerintah, maka secara otomatis masyarakat akan menyetorkan sejumlah uang tertentu kepada pemerintah. Ketika masyarakat menyetorkan uangnya kepada pemerintah, maka secara otomatis jumlah uang yang ada di masyarakat itu pasti akan mulai berkurang. Nah, tetapi sebaliknya, ya, ketika tadi sekarang ingin menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka bank sentral itu harus mau membeli membeli surat berharga yang beredar di masyarakat. Ketika bank sentral mulai melakukan pembelian uang
pembelian surat berharga yang ada di masyarakat, maka secara otomatis pemerintah melalui bank sentral akan menyetorkan uang tertentu kepada masyarakat, sehingga dengan sendirinya jumlah uang yang beredar di masyarakat itu akan semakin banyak. Itu cara operasi pasar terbuka bekerja. Nah, kemudian pasar operasi terbuka ini ada dua hal. Yang pertama kita sebut dengan operasi pasar terbuka dynamic atau dynamic open market operation. Tujuannya apa? Untuk mengubah besaran cadangan uang primer. Jadi yang dikatakan operasi pasar terbuka dinamis itu dia hanya untuk mengatur berapa banyak jumlah rupiah yang ada di Indonesia, bisa bertambah atau berkurang. Itu namanya operasi pasar terbuka dinamis. Kemudian ada yang kedua yang kita sebut operasi pasar terbuka defensif. Tujuannya adalah untuk mengatasi pergerakan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi cadangan dan uang primer. Jadi yang dikatakan operasi pasar terbuka defensif di sini fokusnya tidak lagi kepada jumlah uang beredar, tapi lebih kepada faktor-faktor apa saja yang nantinya bisa mempengaruhi jumlah uang beredar itu, bisa suku bunga dan segala macamnya. Itu namanya operasi pasar terbuka defensif. Kemudian di sini akan ada pertanyaan, mengapa pemerintah, dalam hal ini bank sentral, perlu katakanlah masuk dalam yang namanya operasi pasar terbuka? Tujuannya apa? Nah, tujuan dari bank sentral untuk masuk atau melakukan operasi pasar terbuka itu adalah sebenarnya tujuan utamanya adalah mempengaruhi pasokan uang dalam perekonomian. Karena kita akan bilang banyak sedikitnya uang yang ada di perekonomian tentu saja bisa mempengaruhi kondisi ekonomi yang ada di suatu negara. Harapannya dengan bank sentral masuk melalui operasi pasar terbuka, jangan sampai terjadi inflasi yang besar-besaran, artinya banyak sekali jumlah uang yang beredar tanpa ada kontrol sehingga menyebabkan inflasi. Nantinya harga-harga akan makin mahal dan nilai uang pasti akan turun sehingga tidak akan ada gunanya orang memegang uang. Begitu juga jangan sampai terjadi yang namanya deflasi. Ketika terjadi deflasi, maka kita akan bilang ya terjadi kelusuan. Jumlah uang yang beredar itu tidak ada atau kurang, sehingga perlu pemerintah untuk masuk di situ. Caranya gimana? Dengan katakanlah membeli surat berharga yang ada di masyarakat. Dengan membeli surat berharga di masyarakat, maka secara otomatis uang yang beredar di masyarakat itu pasti akan bertambah nantinya. Pembelian surat berharga serta meningkatkan cadangan bank pada umumnya menyebabkan kenaikan harga surat berharga dan segala macamnya. Sehingga tujuan utama dari pemerintah masuk ke operasi mempengaruhi jumlah uang beredar itu adalah untuk mengendalikan kegiatan ekonomi. Jangan sampai di suatu negara itu kelebihan atau kekurangan mata uang, karena itu akan berdampak buruk pada perekonomian di suatu negara. Kemudian dalam pembelian surat-surat berharga ya, yang biasanya dikeluarkan oleh pemerintah atau bank sentral, itu ada yang kita sebut dengan yang namanya transaksi repo, repurchase agreement. Repurchase agreement itu dikatakan transaksi penjualan instrumen efek antara kedua belah pihak yang diikuti dengan perjanjian di mana tanggal yang telah ditentukan di kemudian hari akan dilaksanakan kembali pembelian efek yang sama dengan harga yang telah disepakati. Nah, sederhananya kita akan bilang repo itu katakanlah bank sentral itu dia melakukan penjualan surat berharga kepada Anda. Kemudian karena ini transaksi repo, di situ juga akan tercantum pembeliannya ini sifatnya katakanlah hanya 15 hari. Nah, setelah 15 hari berlangsung, maka secara otomatis nantinya apa yang sudah dijual bank sentral ke Anda nanti 15 hari berikutnya itu akan dibeli kembali dengan kesepakatan harga dan bunga tertentu yang ada dalam perjanjian tersebut. Itu namanya transaksi repo. Artinya sudah ada kesepakatan dengan pihak penjual dan pembeli. Sederhananya surat berharga ini akan saya jual, kemudian 15 hari lagi itu akan saya ambil kembali, saya beli kembali.
Ketika antara pihak pembeli dan penjual itu bersepakat, maka itu yang kita sebut dengan transaksi repo. Nah, repo ini secara sederhana kita akan bilang ya sebenarnya adalah simpan pinjam, ya, dimana nanti si pembeli repo atau masyarakat itu akan mendapatkan keuntungan, katakanlah bunga dan segala macamnya. Sedangkan si penjual tentu saja dia akan mendapatkan modal atau mendapatkan uang sejumlah yang tertulis di repo tersebut. Repo ini, transaksi yang dilakukan melalui repo ini biasanya cukup diminati karena jangka pendek dan memberikan kepastian yang cukup jelas, simpan pinjam yang cukup jelas, karena kita akan bilang ya lembaganya adalah bank sentral. Itu yang kita sebut dengan transaksi repo atau repurchase agreement. Kemudian apa saja manfaat operasi pasar terbuka? Setidaknya ada 3. Yang pertama adalah operasi pasar terbuka ini ya sepenuhnya menjadi tanggung jawab The Fed. Kalau Amerika Serikat, kalau kita operasi pasar terbuka ya menjadi tanggung jawab Bank Indonesia selaku bank sentral. Sehingga kita akan bilang secara penuh bank sentral itu akan mampu mengendalikan volumenya. Tiba-tiba ingin jual, ingin beli itu suka-suka bank sentralnya tanpa ada campur tangan dari pihak manapun. Itu adalah kelebihan dari operasi pasar terbuka. Ketika bank sentral menganggap jumlah uang yang ada di Indonesia itu tinggi, cukup banyak sehingga mengkhawatirkan terjadinya inflasi, maka bank sentral bisa kapanpun dan saat itu pun menerbitkan sertifikat surat berharga. Ketika surat berharganya berhasil dibeli oleh masyarakat, maka bisa kita katakan bank sentral bisa berhasil mengurangi jumlah uang yang beredar pada saat itu. Nah, jadi ketika kita bicara operasi pasar terbuka, kita akan bilang kuasa sepenuhnya itu ada di bank sentral atau The Fed. Kalau kita bicara Amerika Serikat. Kemudian yang kedua, operasi pasar terbuka itu bersifat fleksibel dan cepat. Karena tadi yang menentukan kuasa penuhnya adalah bank sentral, maka secara otomatis dampaknya atau efeknya bisa dirasakan dengan cepat dan fleksibel. Katakanlah tadi ketahuan akan terjadi inflasi besar-besaran, sehingga dengan cepat katakanlah bank sentral mulai menjual surat berharga kepada masyarakat. Ketika surat berharga itu berhasil dijual pada saat itu, maka pada saat itu juga bank sentral dikatakan berhasil mengurangi jumlah uang yang beredar di suatu negara tersebut. Itu yang dikatakan fleksibel dan cepat. Kemudian operasi pasar terbuka itu dapat dengan mudah dibalik dan dapat diterapkan secara tepat. Nah, ada kalanya operasi pasar terbuka ini terkadang salah, artinya pemerintah memprediksi akan terjadi inflasi. Ternyata malah bukan inflasi, malah terjadi deflasi. Nah, karena operasi pasar terbuka ini fleksibel dan cepat, yang semula pemerintah itu berusaha menjual sertifikat berharga tujuannya untuk menarik uang yang di masyarakat, ternyata ujung-ujungnya terjadi deflasi. Maka secara cepat bank sentral bisa membalik aturannya, artinya yang semula dia menjual, sekarang dia akan berusaha membeli secepat mungkin surat berharga yang sudah beredar di masyarakat. Itu yang dikatakan mudah dibalik dan diterapkan secara tepat. Itu adalah manfaat dari operasi pasar terbuka. Kemudian di sini ada yang kita sebut dengan diskon window. Diskon window itu adalah fasilitas di mana bank-bank komersial itu dapat meminjam cadangan kepada Federal Reserve atau bank sentral. Jadi ketika kita bilang bank sentral itu punya fasilitas namanya diskon window. Jadi maksudnya apa? Jadi bank-bank komersial itu bisa meminjam kekurangan modal atau kebutuhan modal kepada bank sentral tanpa harus melakukan pinjaman sesama bank komersial. Jadi ketika bank membutuhkan modal atau membutuhkan dana sejumlah tertentu, maka dia punya 2 cara. Yang pertama bisa meminjam sesama bank, yang kedua bisa meminjam langsung kepada bank sentral yang kita sebut dengan diskon window. Jenis diskon window itu sendiri setidaknya ada 3. Jadi ketika kita bicara bank sentral itu pasti akan meminjamkan sejumlah uang atau modal tertentu terhadap bank-bank komersial yang ada. Tapi ada 3 jenis diskon rate atau diskon window. Yang pertama kita akan bicara terkait dengan primary credit.
atau kredit utama. Kredit utama ini memberikan pinjaman kepada bank-bank komersial, ya, dikarenakan katakanlah bank itu kebutuhan dananya cukup tinggi, tetapi kategori bank yang meminjam itu adalah sehat, ya, dimana biasanya suku bunga yang dikenakan itu relatif tinggi karena kita akan bilang diskon window ini pinjaman jangka pendek, sehingga suku bunganya pasti akan jauh lebih tinggi daripada Federal Fund Rate, ya. Kemudian ada yang kita sebut dengan pinjaman sekunder. Pinjaman sekunder itu sama diberikan kepada bank-bank komersial yang ada, tapi statusnya di sini adalah kalau kredit utama dipinjaman kepada bank-bank yang sehat, kredit sekunder diberikan kepada bank-bank yang dia dikategorikan punya masalah likuiditas. Jadi kita kategorikan banknya tidak sehat. Nah, karena banknya tidak sehat, maka kita akan bilang ya tujuannya supaya dikasih pinjaman banknya itu kembali pulih dan sehat kembali, sehingga supaya tidak memberatkan, maka kita akan bilang suku bunganya itu biasanya lebih rendah daripada kredit utama, ya, karena tujuannya supaya pihak bank yang bersangkutan yang sudah terlanjur pinjam kepada bank sentral itu bisa mengembalikan pinjamannya dengan suku bunga yang jauh lebih rendah daripada kredit utama. Kemudian yang ketiga kita sebut dengan kredit musiman. Nah, kredit musiman ini diberikan kepada bank-bank kecil tertentu yang biasanya memang berada di sektor-sektor tertentu, katakanlah di sektor pertanian, perikanan, dan segala macamnya. Di mana sektor-sektor itu kan kita akan bilang cukup beresiko ketika memberikan pinjaman. Karena katakanlah kalau Anda meminjamkan kepada petani, kemudian petaninya nanti gagal bayar karena panennya rusak, maka secara otomatis besar kemungkinan perbankan tersebut tidak akan mendapatkan sejumlah uang yang sudah dipinjamkan ke petani. Nah, untuk mengurangi kebutuhan modal karena gagal kredit tadi, akhirnya ada yang namanya kredit musiman. Pihak bank sentral bersedia meminjami kepada bank-bank yang memang berfokus pada sektor-sektor tertentu tadi. Itu namanya kredit musiman. Kemudian yang selanjutnya kita punya yang namanya lender of the last resort. Lender of the last resort itu adalah pinjaman yang sengaja diberikan oleh bank sentral, ya, untuk mencegah terjadinya kebangkrutan yang ada di bank karena tidak terkontrol. Ya, biasanya pihak bank sentral itu sengaja memberikan pinjaman kepada bank-bank yang hampir bangkrut atau kolaps. Nah, ketika mereka memberikan pinjaman kepada bank-bank yang hampir bangkrut atau kolaps untuk tujuan pendanaan keuangannya, maka itu yang dikatakan dengan fasilitas lender of the last resort. Ketika fasilitas lender of the last resort ini diberikan, harapannya adalah pihak bank yang hampir bangkrut tadi mendapatkan sejumlah dana segar sehingga mampu mencegah kebangkrutan dan kepanikan keuangan. Karena ketika kita bilang bank itu hampir bangkrut, pasti akan ada yang namanya kepanikan keuangan. Kepanikan keuangan itu apa? Katakanlah kita menabung di salah satu bank, kemudian diisukan bank itu besok bangkrut, maka akan ada terjadi yang namanya kepanikan keuangan. Kita sebagai nasabah di bank tersebut berusaha mengambil uang kita semuanya. Ketika hal itu terjadi, maka secara otomatis bank yang bersangkutan tidak akan bisa memenuhi layanan itu, karena uang yang sudah disimpan atau uang sudah ditabung ke masyarakat pasti akan digunakan untuk pembiayaan modal lain. Kalau semua nasabah ingin mengambil uangnya, maka bank tidak akan bisa mengembalikan uang tersebut. Nah, untuk mengembalikan uang yang diminta oleh nasabahnya, maka muncul yang namanya lender of the last resort. Artinya pihak bank yang hampir bangkrut tersebut bisa meminjam untuk sementara waktu ke bank sentral. Nah, itu namanya lender of the last resort. Demikian materi kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.